Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa salliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwataddin hafizahumullah, sobat Aqyas hafizahumullah. Alhamdulillah, semoga kita semua dijaga sama Allah Rabbul Alamin, diberi rahmat, diberi berkah dalam hidup ini. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian online kita yang keempat nih, masih melanjutkan tema yang kemarin, surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, bahwa badai COVID-19 pasti berlalu. Semua yang ada di muka bumi, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini tidak abadi. Semua yang ada di muka bumi ini fana. Yang abadi adalah Allah Rabbul Alamin. Percaya, yakinin bahwa semua kebahagiaan, kesusahan, kesenangan, duka, penyakit, termasuk wabah, akan berlalu dalam kehidupan kita. Tergantung kita saja, sobat Aqyas. Apakah kita sabar menunggu ini, atau kita tidak sabar dengan kepanikan luar biasa, kemudian dengan marah-marah, hati sumpek, stres. Ini akan memperpanjang penungguan nanti. Semakin kita tenang, sebagaimana kita ulas kemarin, semakin kita tenang dalam menghadapi musibah, semakin cepat itu berlalu. Percaya. Intinya cuma satu kan, kesabaran. Makanya kita lagi ngaji sabar ini, bab sabar. Bab yang paling susah bagi saya pribadi sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi kami pribadi. Saudaraku sobat Aqyas, berbicara tentang sabar, sabar itu pribadi yang harus ada dalam kita. Dan kualitas tentu berbeda-beda. Kualitas sabar saya dengan kualitas sabar Anda tentu berbeda dong. Bisa jadi lebih hebat Anda sobat Aqyas daripada saya. Bisa jadi juga lebih tinggi saya kualitas kesabaran dalam menghadapi persoalan ketimbang Anda. Semua situasional, kondisional. Kualitas itu berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Para ulama memperinci tentang kualitas kesabaran itu ada 3 level. Ada 3 level. Yang pertama, level standar, sabar standar. Yang kedua, sabar medium. Yang ketiga, sabar excellent, super. Kita introspeksi diri, posisi kita di mana ini? Di standar sabarnya, atau lebih tinggi lagi, maaf sobat Aqyas, lebih tinggi lagi, yaitu medium, atau lebih hebat lagi sabarnya para nabi, super excellent. Sabarnya sholihin, excellent. Kita berusaha untuk menampakin setiap level itu, berlatih terus menerus supaya kita memiliki kualitas kesabaran yang luar biasa di sisi Allah Rabbul Alamin. Sabar yang standar, mari kita coba lihat. Apa sabar standar itu? Sabar standar itu, kalau bahasa saya sobat Aqyas, adalah sabar ngempet. Kalau ngempet ya, bahasa Jawa nih, ngempet. Ngempet itu nahan diri pada kondisi pertama ketika masalah menimpa kita. Ketika masalah natap kita, tatapan pertama masalah, apa sikap kita? Kalau sikap kita bisa nahan pertama kali kita mendapatkan masalah, itulah berarti kita sudah standar sabarnya. Contoh nih misalnya, tiba-tiba ditelepon nih. Halo, ya saya. Ada apa? Ada berita duka, saudaramu kecelakaan. Wah, pertama kali kita mendengar berita duka itu, kita marah-marah. Yang ditelepon juga marah-marah. Maaf, yang nelpon kita itu marah-marah juga. Kita marahin maksud saya itu kan. Sehingga akhirnya habis energi kita untuk marah-marah. Baru setelah itu kita mikir, ya sudahlah, sudah waktunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu belum standar itu.
habis beli sesuatu barang, beli handphone mahal misalnya, jatuh, pecah misalnya, waduh, sudah marahnya luar biasa. Setelah marah, nggak bisa mengembalikan itu handphone lagi jadi baru, kita duduk ngelus dada sambil mikir, ya sudahlah, sabar. Nah, itu belum standar, itu masih pra standar. Kita masih di situ, sobat Aqyas? Kalau iya, perbaiki diri, perbaiki pribadi kita, latih dengan selalu bermujahadah. Ada satu kasus nih, sebagai penutup sesi ini. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imratin tabki 'inda qabri. Suatu saat Rasulullah itu lewat di sebuah kuburan. Ada seorang perempuan yang lagi nangis di atas kuburan yang baru. Maka Nabi ngasih nasihat kepada si ibu ini, ittaqillaha wasbiri, wahai ibunda, wahai ibu, bertakwalah, takutlah sama Allah, peliharalah dirimu dari azab Allah, wasbiri, sabar aja, nggak usah nangis-nangis kayak begitu. Tanpa noleh ke belakang, siapa yang ngasih nasihat ini? Karena perempuan ini emosi, ya. Baru ditinggal anaknya yang meninggal itu di kuburan, itu anaknya emosional, terus ada yang ngasih nasihat kayak gitu, sabar, disuruh sabar, itu langsung sambil nggak noleh ke belakang berkata dengan agak suara keras, ilaika anni, pergi kamu dari saya, pergi. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tidak enak saja kamu ngomong sabar, kamu tidak dikasih musibah seperti musibah saya. Walam ta'rifu, dia tidak tahu bahwa yang ngasih nasihat adalah orang hebat di dunia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya sudah, Nabi diusir-usir gitu ya, Nabi itu halim. Ya sudah, tidak apa-apa, pergi Nabi. Biasa di kalangan sahabat perempuan itu, kalau ada Nabi ngasih nasihat kepada seseorang, maka seseorang ini didatengin oleh banyak orang, minta share dong, tadi Nabi ngomong apa? Tadi Nabi itu ngomong apa? Itu kan. Kaget dia, hah? Yang ngomong tuh tadi Nabi? Iya, tadi itu saya lihat dari belakang Nabi ngomong sama kamu. Itu ngomong apa Nabi? Coba share ke saya, ke kita orang-orang perempuan tuh ngomong semua ke dia. Aduh, kaget luar biasa, Nabi dibentak-bentak, diusir-usir. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin. Kebetulan di rumah Nabi enggak ada yang jaga. Sambil ketemu Rasulullah, bersimpuh di hadapan Nabi dan berkata, lam a'rifka ya Rasulullah. Maaf ya Nabi, aku enggak ngerti yang ngomong engkau ya Rasulullah. Faqala, Nabi tersenyum. Sobat Aqyas, Nabi tidak marah. Nabi cuma ngasih nasihat begini, innamas sabru 'inda as-sadamatil ula. Ini nasihat hebat nih, kalimatnya pendek, Sobat Aqyas, tapi Masya Allah, makjub nih, bagi si perempuan ini, sahabat perempuan ini, dan juga bagi kita, makjub, nyampe di dasar telaga jiwa kita nih. Innamas sabru 'inda as-sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada tatapan pertama. Sabar adalah pada tatapan pertama. Maksudnya, tatapan pertama musibah dalam kehidupan kita, sikap kita bisa nahan, bisa ngempet, minimal mulut ini tak ngomong bahasa kotor. Ketika ngelihat sesuatu meso-meso, ketika ngelihat sesuatu marah-marah, belum tahu duduk persoalan yang sebenarnya, atau marah-marahnya itu dipikir bisa mendatangkan apa yang diharapkan. Kayak tadi itu, kecelakaan mobilnya rusak, marah-marah, habis dipinjam orang, kecelakaan mobilnya rusak, marah-marah sampai karu-karuan, marahnya itu luar biasa. Baru setelah itu kemudian duduk dan tenang, padahal orangnya bilang saya akan ganti, baru dia ngomong ya sudah, sabar saja. Itu prastandar, Sobat Aqyas. Ayo, COVID-19 ini banyak memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kita mau sabar enggak? Sekarang ini sedikit batuk sedikit aja sudah ketakutan luar biasa.
Perlu sedikit aja udah ketakutan luar biasa. Sabar dulu, tahan. Gimana caranya nahan lisan ini jangan sampai berkata kotor. Kalau toh harus dikeluarkan kata-kata, berkatalah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kita jengkel, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah yahdik, Allah yahdik, gitu kan. Atau salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. InsyaAllah, Sobat Akyas, InsyaAllah Allah akan memberikan jalan keluar dari kesabaran kita ini. Termasuk kesabaran kita menunggu COVID-19 ini cepat berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang bisa sampaikan. Masih berlanjut lagi tentang masalah ini pada kajian online berikutnya, karena masih ada level 2, level 3, dan apa bunga hasil yang kita dapat kalau kita benar-benar memiliki pribadi yang sabar. InsyaAllah nanti kita lanjut. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.